Gua Gunung Herbal. Bagi Ling Chengye, terowongan seperti labirin yang aneh dan rumit penuh dengan misteri dan bahaya. Selama penjelajahan kemarin, dia tidak masuk cukup dalam ke inti gunung dan usahanya membuatnya pusing, hampir melukai jiwanya. Namun, ketika Qin Lai masuk, dia seperti ikan di air. Dia bergerak dengan mudah dan tanpa kesulitan melalui jalur terowongan batu, langsung menuju bagian terdalam gunung. Saat bergerak, langkahnya tidak pernah goyah. Jelas bahwa labirin gua tidak mempengaruhinya sama sekali. Segera, dia mencapai perut inti gunung dan terowongan batu yang awalnya gelap menjadi cerah. Ini adalah gua yang sangat besar sebesar lapangan sepak bola. Dinding batu di atasnya lebih dari 10 meter di atas lantai batu, dan 8 pilar masing-masing setebal pinggang pria berdiri tegak di 8 sudut gua. 8 pilar berbentuk kerucut, dan ujung runcingnya dimasukkan ke celah-celah dinding batu di atas, memberikannya gambar 8 tangan raksasa yang memegang gua itu sendiri. Pemandangan itu spektakuler megah di sebuah gua. 8 pilar memiliki untaian demi untaian kawat logam berwarna perak selebar ibu jari yang melilit di sekelilingnya, dan kabel-kabel ini menghubungkan pilar-pilar itu. Di gua besar yang luas, garis-garis perak berpotongan di tengah-tengah pilar segi 8, seperti beberapa jaring laba-laba raksasa yang terjalin bersama. Ledakan, bes, arus listrik yang mencengangkan mengiringi guntur dan letupan. Arus masuk ke atap celah dan menuruni 8 pilar lebar, lalu melewati kabel yang melilit pilar dan masuk ke jaring kabel besar di tengah pilar. Petir muncul berkali-kali di dalam gua, menerangi bagian dalamnya. Pada saat yang sama, di langit di luar Gunung Herb, kilat saling terkait dan guntur memekakkan telinga. Seolah-olah naga petir mengamuk di langit. Petir yang lebat datang berderak, seolah-olah tertarik oleh kekuatan misterius, menembus batu yang terangkat di puncak gunung, lalu berlalu dalam sekejap. Ayo, pukul aku lebih keras. Di tengah gua yang luas, wajah Qin Lai yang masih belum dewasa penuh dengan kegembiraan saat dia menerobos jaringan listrik dan kabel yang padat di antara 8 pilar. Bes, arus dalam kabel perak yang terjalin mengalir ke tubuhnya yang tampaknya lemah seperti kilatan pedang yang dingin. HARGH. Garis-garis halus listrik yang tak terhitung jumlahnya melesat ke dalam dirinya. Qin Lai, yang telah melepaskan ketenangan tanpa pikiran, merasa seperti jiwanya ditusuk di 10.000 tempat oleh jarum logam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan jeritan kesakitan yang nyaring. Tubuh Qin Lai berkedut kesakitan. Kegilaan muncul di matanya, seperti mata binatang buas yang putus asa bertemu dengan dunia rasa sakit yang tak berkesudahan. Qin Lai menanggung rasa sakit yang tidak mungkin bagi orang normal dan menggertakkan giginya saat dia menggunakan seni pemberantasan guntur surgawi. Petir tidak teratur yang tersebar setelah memasuki tubuhnya sepertinya tiba-tiba disambar oleh tangan yang tak terlihat, lalu dikirim melalui otot dan pembuluh darahnya yang keras, mengalir dengan cepat ke daging dan tulangnya. Bahkan jika praktisi biasa berada di alam pembukaan Natal, mereka kemungkinan besar akan meledak dengan cepat dan binasa jika terkena arus listrik yang begitu liar. Benang petir melesat di sekitar otot dan pembuluh darahnya ke arahnya dan secara bertahap bergerak menuju rongga dada dan perutnya. Petir melewati otot, pembuluh darah, tulang dan dagingnya, dan semua bagian ini terasa sangat memar sehingga rasa sakit membuatnya terhuyung-huyung di ambang ketidaksadaran. Namun, dia sangat menyadari rasa sakitnya bahwa petir juga menjadi daging dan tulangnya sedikit demi sedikit, membuat tubuhnya secara bertahap beradaptasi dengan intensitas pemurnian pemberantasan guntur surgawi yang lebih besar. Selama 5 tahun, dan setelah 9 hari penguatan kilat, dia secara bertahap memperbaiki otot, pembuluh darah, kulit, daging, anggota badan dan tulangnya, perlahan-lahan mengalihkan fokus penyempurnaannya ke internal yang lebih penting. Dalam beberapa tahun terakhir ini, otot, pembuluh darah, daging, dan anggota tubuhnya secara bertahap beradaptasi dengan petir yang masuk. Jika internalnya juga marah, dia akan benar-benar meletakkan dasar untuk pemberantasan guntur surgawi dan seluruh tubuhnya akan sepenuhnya disesuaikan untuk menahan pemboman petir surgawi dalam penyempurnaannya. Ketika saat itu tiba, budidaya pemberantasan guntur surgawi akan mencapai ketinggian dan kekuatan baru. Garis-garis halus petir menjalar di sepanjang otot dan pembuluh darah di anggota tubuhnya tetapi tidak masuk ke dalamnya. Tubuh Qin Lai langsung mengejang dan melilit seperti udang yang terkena sengatan listrik. Dia menjerit setelah jeritan kesakitan yang mendesis. Hujan turun dan amukan badai meningkat di Herb Mountain saat tombak demi tombak melesat ke tanah seperti naga petir, memenuhi gua dengan ledakan-ledakan. 8 pilar berkobar tiba-tiba, kabel perak tumbuh semakin terang dan terang dengan listrik. Di tengah-tengah jaring besar itu, seluruh tubuh Qin Lai hangus terbakar saat dia gemetar kesakitan. Deru gila di langit di atas perlahan melunak dan menghilang saat badai kehilangan kekuatannya. Tubuhnya yang tersengat listrik juga berhenti menggeliat.
Ketika guntur dan kilat berlalu, hujan turun semakin deras. Langit, setelah ditenangkan, berhenti mengirimkan kilat ke dalam gua dan pilar-pilar di gua menjadi kusam saat garis-garis perak berhenti berkedip. Setelah siapa yang tahu berapa lama, Qinlai mengaduk tubuhnya yang hangus. Dia berbaring tak bergerak di jaring kabel perak, diam-diam menilai kondisi internal tubuhnya. Dia menenggelamkan jiwanya ke dalam tubuhnya, dan hampir bisa melihat jejak arus listrik di dadanya, memantul di sekitar an dan dagingnya, melanjutkan penyempurnaan an internalnya sehingga tubuhnya secara bertahap dapat beradaptasi dengan kerusakan akibat petir. Jika saya tidak memasuki kondisi kultivasi ketenangan tanpa pikiran, siksaan yang harus saya tanggung benar-benar melampaui apa yang bisa dibayangkan orang normal. Adalah hal yang baik saya telah berkultivasi selama 5 tahun dan membentuk tubuh dan jiwa saya begitu lama, karena bahkan jika tubuh saya dapat menahan rasa sakit, jiwa saya tidak bisa dan semuanya akan sia-sia. Aku akan benar-benar menjadi bodoh. Saya hanya kurang menyempurnakan an dalam saya. Jika saya tetap pada tingkat ini, saya akan menyelesaikan fondasi paling sulit dari seni pemberantasan guntur surgawi dalam waktu 2 atau 3 bulan. Qinlai memulihkan kekuatannya setelah istirahat sejenak dan turun dari jaring kabel perak. Langkahnya yang mengejutkan membawanya ke belakang salah satu pilar batu. Sebelum dia pergi 2 tahun lalu, kakek menyuruhku untuk melihat apa yang dia tinggalkan untukku saat aku bangun nanti. Sebuah kotak kayu persegi duduk di belakang pilar batu. Itu tidak terkunci dan Qinlai membukanya dengan mudah. Kotak kayu itu berisi sebuah surat, peta yang digambar dengan indah, dan patung kayu yang terlihat sangat mirip dengan kakeknya. Lier, kakek akan mencoba yang terbaik untuk kembali untukmu sebelum kamu berusia 17 tahun. Jika saya masih belum kembali saat itu, sesuatu pasti telah terjadi pada saya. Dalam hal ini, jangan mencari saya. Berkultivasi dengan baik dan jalani kehidupan yang baik. Ketika saatnya tiba ketika kamu mencapai level yang cukup tinggi dan memecahkan segel memori pada orb penekan jiwa, kamu akan tahu apa yang terjadi 10 tahun yang lalu. Peta-peta ini adalah apa yang kakek gambarkan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan di pegunungan Arktik. Ada detail tentang tanaman roh dan lokasi batu roh, serta batasan aktivitas binatang roh. Saya telah memberi label lokasi binatang roh dan tanaman roh yang akan berguna untuk kultivasi Anda. Setelah kamu bangun, pergilah memilih dan berburu kapanpun kamu mau. Selama bertahun-tahun, kakek telah berteman dengan beberapa binatang roh di jalan-jalan saya yang sering di pegunungan Arktik. Jika Anda ingin menjelajahi atau melintasi pegunungan Arktik suatu hari nanti, ingatlah untuk membawa patung itu. Beberapa binatang roh mengenali patung itu dan tidak akan mengganggumu jika kamu menunjukkannya kepada mereka. Saya telah secara khusus menandai wilayah dari binatang roh yang akan mengenali patung itu. Perhatikan. Tanaman roh dan ramuan roh di Gunung Ramuan keluarga Ling tidak mampu menanggung kehancuran dari limpahan petir. Ketika saya berada di sekitar, saya mengarahkan petir berlebih ke tempat lain sehingga tidak mempengaruhi ramuan roh di Gunung Herb. Saya membuat beberapa pengaturan sebelum pergi tetapi saya terlalu terburu-buru dan tidak bisa menyelesaikan semuanya. Ketika waktu berlalu, kilat dari kultivasi Anda akan membahayakan pertumbuhan rumput roh dan saya khawatir ini akan menarik perhatian keluarga Ling. Anda harus terus mewaspadai hal ini. Orb penekan jiwa adalah harta yang berharga. Ini adalah satu-satunya artefak roh yang ditinggalkan orang tuamu. Ini bukan hanya item sederhana yang menyegel ingatan Anda, ia memiliki banyak fungsi yang bahkan tidak dapat saya ungkapkan sepenuhnya. Bola itu harus dijaga dengan baik. Jangan biarkan sepasang mata kedua melihatnya atau masalah besar akan menimpa Anda. Ingat ini. Surat itu tidak terlalu panjang dan Qinlai membacanya dengan cepat. Dia merenungkan isinya, lalu mengeluarkan peta dan melihatnya dengan penuh perhatian. Peta paling atas hanya berjarak 30 km dari Herb Mountain. Lokasi catatan di peta dilingkari dan salah satunya diberi label Umbra Lightning Condor. Binatang roh dibagi menurut ukuran dan kekuatannya. Yang terlemah adalah binatang roh peringkat 1, yang setara dengan praktisi bela diri dari alam penyempurnaan. Binatang roh peringkat 10 adalah yang terkuat dan paling menakutkan. Mereka berada di level yang sama dengan praktisi top dari Genesis Realm. The Umbra Lightning Condor hanyalah binatang peringkat 1, tetapi cenderung berkumpul bersama. Mereka memiliki pertahanan yang rendah, kecerdasan bertarung dan bepergian dalam kelompok. Mereka juga cepat. Mereka menembakkan petir, lalu menunggu musuh atau mangsanya menjadi lumpuh oleh petir sebelum mencabiknya dengan cakar dan gigi yang tajam. Qin-san menandai kondor petir umbra dengan tepat karena inti binatang buas jenis ini mengandung energi roh petir. Tentu saja, inti petir binatang dari binatang ini jauh dari petir murni dari langit itu tidak membantu dalam penyempurnaan Qinlai dari tubuhnya. Namun,
Inti binatang Umbra Lightning Condor memiliki kegunaan lain setelah Qinlai menyerap energi petir, dia dapat dengan mudah mengubahnya menjadi energi roh. Energi roh adalah sumber inti dari kekuatan seorang praktisi bela diri dan itu juga merupakan ukuran kekuatan seorang praktisi bela diri dan pangkat dari alamnya. Biasanya, semakin halus energi roh seorang praktisi bela diri, semakin besar dan semakin mengesankan wilayahnya. Ini adalah alasan mengapa Qin San menandai mereka inti binatang Umbra Lightning Condors dapat membantu Qinlai dengan cepat mengumpulkan banyak kekuatan roh. Kondor Petir Umbra. Qinlai menyimpan surat, peta, dan patung kayu dengan aman dan berunding sebentar karena dia sudah cukup banyak terbangun. Hari-hari yang kaya petir tidak akan berlanjut hari demi hari, jadi mengapa tidak pergi ke pegunungan Arktik untuk mencoba peruntungannya dan melihat apakah dia bisa membunuh beberapa Umbra Lightning Condors untuk mengumpulkan energi roh, dan untuk memastikan kekuatan sejatinya. Hujan deras turun, tanpa henti, saat Qinlai meninggalkan Gua Herb Mountain dan menuju pegunungan Arktik sendirian. Puncak gunung. Saudara-saudara Ling Chengye dan Ling Chengzi berdiri di tengah hujan dan memandangi tanaman roh yang sekarat, menggenggam payung mereka dengan sedih. Mereka ingin menangis tetapi tidak ada yang keluar. Ketika mereka menemukan langit yang berubah dan gemuruh guntur dan kilat, saudara-saudara itu bergegas menuju Gunung Herb. Keduanya telah tiba di Herb Mountain tidak lama setelah Qinlai masuk jauh ke dalam gunung untuk berkultivasi. Ling Chengye dapat dengan jujur mengatakan bahwa konsentrasi badai petir dan aliran kilat pasti terkait erat dengan sesuatu di inti gunung. Ini akhirnya mengkonfirmasi spekulasi adiknya. Setelah petir menyebar, kedua bersaudara itu juga mencatat bahwa tanaman roh layu secara signifikan lebih cepat, dan sampai pada kesimpulan bahwa ada hubungan antara tingkat layu dan Qinlai. Kakak, sekarang adalah musim badai petir saat musim semi berganti musim panas. Jika situasi ini berlanjut, panen tanaman roh dan herbal saat ini akan gagal. Paviliun Nebula, Ling Chengzi menggelengkan kepalanya dan mendesah pahit. Tidak masalah jika Qinlai terbelakang atau berpura-pura terbelakang. Aku harus berbicara dengan baik dengannya kali ini. Ling Chengye datang ke salah satu pintu masuk ke Gua Herb Mountain dengan wajah masam, menekan kemarahannya saat dia duduk diam, menunggu Qinlai keluar. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa Qinlai, yang telah melakukan rutinitas yang sama selama 5 tahun, telah melanggar rutinitasnya pada hari ini juga. Qinlai tidak meninggalkan gua sebelum matahari terbenam. Tidak lama sebelum Ling Chengye tiba, Qinlai telah menerjang hujan deras dan pergi ke pegunungan Arktik, sendirian. Gunung Herb Kota Ling hanyalah punggungan kecil yang terletak di tepi terluar pegunungan Arktik. Sebaliknya, keseluruhan pegunungan Arktik yang luas membentang lebih dari 1000 km. Sebagian besar wilayah luar tidak terlalu dingin, beberapa lembah khusus di dalamnya bahkan menikmati musim semi sepanjang tahun, sangat ideal untuk menumbuhkan tanaman arwah dan herba. Namun, semakin dalam menggali pegunungan, semakin dingin jadinya. Dingin itu berasal dari puncak salju yang sangat besar dan gletser yang terletak lebih dalam di pegunungan. Mereka mencapai jauh di atas awan dan tetap beku sepanjang tahun, terus-menerus melepaskan sejumlah besar udara beku. Ini pada gilirannya menyebabkan pegunungan di sekitarnya menjadi sangat dingin. Gugusan puncak glasial menuju wilayah terdalam dianggap sebagai zona terlarang. Menurut rumor, itu berisi banyak tanaman roh langka dan kristal es. Semuanya merupakan harta kultivasi yang tak ternilai yang hanya bisa diimpikan oleh sebagian besar praktisi bela diri. Sejak dahulu kala, banyak penjaga teritorial melindungi habitat tanaman roh langka, bahkan gletser dingin dan puncak salju tidak berbeda. Dihuni oleh banyak binatang roh yang ganas dan berpangkat tinggi, wilayah ini dihindari bahkan oleh praktisi bela diri yang paling berani sekalipun. Mereka yang melakukan perjalanan di pegunungan Arktik akan dengan sengaja menghindari wilayah khusus ini, karena mereka benar-benar takut memprovokasi makhluk roh perkasa yang tinggal di puncak. Tapi itu tidak berarti tepi dan daerah luar pegunungan Arktik tidak memiliki tanaman roh atau binatang roh, hanya saja sebagai perbandingan, kualitas tanaman sangat kurang, dan mereka tersebar di mana-mana. Praktisi bela diri tidak hanya berusaha keras dengan harapan menemukan tanaman roh dan binatang buas, itu juga sangat bergantung pada keberuntungan mereka. Tidak mengherankan, wilayah yang sama adalah pusat dari banyak kegiatan praktisi bela diri. Praktisi bela diri dari Paviliun Nebula dan klan bawahannya, seperti keluarga Ling, praktis mengadakan kegiatan mereka di wilayah ini setiap tahun, jauh dari pegunungan Arktik. Setelah hujan deras, jalur gunung menjadi basah dan licin, sementara udaranya luar biasa segar. Qinlai, yang telah meninggalkan Gunung Ramuan, mengikuti jalan menuju punggung bukit yang lebih dalam, wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan bahkan ketika kakinya sangat ternoda oleh lumpur. Selama bertahun-tahun ini, dia telah menghabiskan hampir semua waktu ini untuk mengolah pemberantasan guntur surgawi.
Tidak sekalipun dia melanggar aturannya sendiri, benar-benar menyegel dirinya dalam kultivasi tertutup. Bagaimanapun, dia baru berusia 15 tahun. Setelah melalui pelatihan yang membosankan tahun demi tahun, dia tidak dapat menahan kegembiraan luar biasa yang menyebar ke seluruh tubuhnya dan menyapu semua kelelahannya karena pada saat ini, dia memiliki kesempatan untuk melompati hutan. Aku akan segera tiba di Solitary Ridge, semoga Umbra Lightning Condors peringkat 1 tidak akan mengecewakanku. Mengamati jalan di sepanjang jalan, dia membuat perbandingan mental dengan peta yang dia hafal sebelumnya. Menyadari bahwa dia akan segera mendekati Solitary Ridge yang menampung Umbra Lightning Condors, dia memaksakan dirinya untuk menahan kegembiraannya dan mulai fokus untuk berhati-hati. Umbra Lightning Condors hanya binatang roh peringkat 1, memiliki kekuatan yang mirip dengan seorang praktisi bela diri di Realm Refinement. Condor dengan berbagai ukuran pasti memiliki tingkat kekuatan yang berbeda, tetapi bahkan Umbra Lightning Condor terbesar tidak akan pernah mencapai kekuatan alam pembukaan Natal. Di mata Qinlai, bahkan yang terbesar dari jenisnya tidak akan pernah menjadi ancaman baginya, karena Umbra Lightning Condors menggunakan kekuatan petir sebagai kartu truf mereka. Setelah dengan susah payah mengolah pemberantasan guntur surgawi selama bertahun-tahun, bahkan berani melangkah lebih jauh untuk mengekspos tubuhnya pada kekuatan pencahayaan dari surga ke-9, bagaimana mungkin dia takut pada binatang roh peringkat 1 yang menggunakan kekuatan petir. Kewaspadaannya hanya karena takut bertemu dengan jenis binatang roh lainnya. 1 jam kemudian, punggung bukit yang penuh dengan pohon-pohon tua berangsur-angsur mulai terlihat. Pohon-pohon semuanya lebih tinggi dari 10 meter dan mendukung dedaunan lebat yang benar-benar menutup semua sinar matahari, membuat punggungan tampak tidak menyenangkan. Dia memang telah tiba di Solitary Ridge. Kepak tutup-tutup. Suara kepakan sayap dengan marah bergema dari dalam punggung bukit, disertai dengan jeritan dan kutukan dari beberapa pemuda. Qinlai mengerutkan kening, segera menyadari bahwa ada praktisi bela diri yang melawan Umbra Lightning Condors dari dalam Solitary Ridge. Tanpa berpikir dua kali, dia mempercepat dengan cepat dan menaiki lereng ke arah mereka. Di bawah beberapa pohon kuno yang tinggi, sekelompok 7 praktisi bela diri muda berdiri membelakangi, memegang beberapa senjata seperti pedang, busur, dan palu, dalam genggaman mereka. Pakaian mereka pangkemping dan robek, dengan beberapa noda darah di sekitar lengan dan dada mereka. Mereka menghadap ke langit, melawan Umbra Lightning Condors yang berputar-putar di langit dalam pertempuran hidup dan mati. Ada pria dan wanita di antara 7 praktisi bela diri, semuanya di Realm Refinement. Usia mereka relatif muda, dan mereka mengenakan pakaian mahal. Senjata mereka semua melonjak dengan energi roh jelas, artefak roh yang sebenarnya berkualitas. Hanya satu pandangan yang diperlukan untuk mengatakan bahwa latar belakang mereka benar-benar tidak sederhana. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berotot yang senjatanya adalah pedang panjang berwarna merah tua. Rambutnya yang hitam dan panjang beterbangan kemana-mana saat dia memegang pedang panjangnya dalam tarian, mengirimkan busur cahaya merah yang menyilaukan, memotong sosok yang sangat mengesankan. Mereka dikelilingi oleh lebih dari 30 Umbra Lightning Condors. Condor semuanya lebih panjang dari 2 meter dengan bulu coklat keabu-abuan dan paruh setajam kait. Bulu ekor pendek mereka berbentuk seperti baji, dan cakar mereka setajam jangkar. Di masing-masing dahi mereka duduk kristal prismatik biru yang berkilau cerah, memancarkan kilat biru terus-menerus. Umbra Lightning Condors mengelilingi langit dengan cepat, awalnya menyerang praktisi bela diri di bawah dengan kilat dari bis kores di dahi mereka. Ketika praktisi bela diri menjadi mati rasa karena sengatan listrik, Condor akan segera menerkam mereka, menyerang dengan paruh mereka yang seperti kait dan cakar seperti jangkar yang mampu merobek mangsa, menyebabkan siapapun yang tertangkap berteriak sedih seperti kulit mereka, dan daging terkoyak dari mereka. Sekitar 7 praktisi bela diri sudah meletakkan 5 condor. Mereka tampak seperti tertusuk senjata tajam, sementara bulu dan darah mereka berserakan di mana-mana. Tubuh 7 praktisi bela diri ditutupi dengan bekas luka dan goresan juga. Tampaknya pertempuran sudah berlangsung cukup lama. Kerja tim dari ketujuh orang itu sempurna selama salah satu dari mereka tersengat sengatan listrik, 6 lainnya akan segera melindunginya, dengan panik membela pasangannya meskipun menghadapi risiko cedera parah. Dengan demikian, Umbra Lightning Condors tidak dapat menangkap siapapun dalam waktu singkat meskipun upaya gabungan mereka, menghasilkan pertempuran yang panjang dan berlarut-larut. Pah! Tuze meludahkan sehelai bulu dari mulutnya, memegang pedang panjangnya dengan sinar merah yang berkedip-kedip dan mengutuk, orang pembawa sial nasib buruk kita untuk menemukan sekelompok binatang berbulu ini. Semua orang lebih baik tetap dekat dan berhati-hati agar tidak terpisah. Jika ada yang ragu-ragu untuk menyelamatkan pasangannya, saya pribadi akan menguliti Anda hidup-hidup nanti. Jangan khawatir, kakak tuh. Kami pasti akan menyelamatkan mitra kami terlebih dahulu.
Sekelompok pemuda mengertakkan gigi dan berteriak sebagai jawaban. Napas mereka stabil dan mereka jelas sangat kuat dalam pertempuran, pasti bukan beberapa anak muda yang keluar dari sarangnya untuk pertama kalinya. Di belakang salah satu pohon kuno, Qinlai menyipitkan matanya saat dia mengamati pertempuran sengit antara kelompok 7 pemuda dan burung condor. Setelah beberapa saat, dia mengerti bahwa itu tidak terlihat optimis untuk para pemuda. Binatang roh yang hidup bersama dalam kawanan seperti Umbra Lightning Condors akan membalas dendam bahkan untuk keluhan sekecil apapun. Saat salah satu dari jenis mereka terbunuh, menjadi tak terhindarkan bahwa mereka akan membalas dendam sampai kematian mereka. Dengan adanya 5 mayat condor, pertempuran mencapai puncak permusuhan. Satu-satunya hasil yang mungkin adalah penghancuran total 7 pemuda atau penghapusan total 30 lebih condor dari keberadaan. Para condor dan pemuda tampaknya memiliki kekuatan yang seimbang jika mereka terus bertarung, itu bisa mengakibatkan kehancuran timbal balik mereka, dengan paling banyak, 1 atau 2 selamat dari kedua sisi. Oh, tangisan burung condor yang agung dan menusuk bergema bahkan dari dalam punggung bukit. Tak lama, lebih dari selusin Umbra Lightning Condors tiba dengan jeritan marah, bergabung dengan yang lain untuk menyerang para pemuda. Sial, ekspresi Tuze akhirnya berubah. Sepertinya tempat busuk ini adalah sarang dari binatang berbulu itu. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kita harus bergegas dan menemukan celah untuk melarikan diri atau sekali lagi binatang buas mulai berkumpul, kita akan berada dalam masalah serius. Saat bertahan, kami masih bisa menjaga formasi kami. Namun, begitu kita bergerak untuk keluar dari sini, bagaimana mungkin untuk mencegah serangan gabungan dari condor? Tanya seorang gadis muda dengan gagah berani dengan suaranya yang lembut, saat mata almondnya berkilau. Dia tampak berusia paling banyak 18 tahun, dengan sosok seksi yang dilengkapi dengan pakaian ketat, hitam, kulit penuh, membawa sebatang anak panah di punggungnya sambil memegang busur panjangnya. Zuo Qian, kami tidak punya pilihan lain. Kita pada akhirnya akan kalah dalam pertempuran gesekan ini jika kita tidak melepaskan diri dari sini sekarang. Tuhan tahu apakah mungkin ada lebih banyak binatang buas yang bergegas ke sini. Semakin lama kita menunda, semakin banyak bahaya yang kita hadapi. Tuze mengeraskan wajahnya dengan tekad dan berteriak, semuanya bersiap untuk keluar bersamaku. Dipahami, kelompok itu, termasuk Zuo Qian, menjawab dengan tegas, dan bersiap untuk menghancurkan Solitary Ridge dengan nyawa mereka dipertaruhkan. Pada saat ini, setelah melihat situasi suram sekelompok pemuda, Qinlai tiba-tiba keluar dari persembunyiannya di balik pohon dan berjalan ke arah mereka tanpa sepatah kata pun. Adik laki-laki, jangan melangkah lebih jauh. Tempat ini sangat berbahaya, bergegaslah dan tinggalkan tempat ini sejauh mungkin. Umbra Lightning Condors hanya membenci kami bertujuh, jadi pergilah selagi masih ada kesempatan. Teriak Tuze, yang tercengang ketika dia tiba-tiba menemukan orang asing mendekat tepat saat dia akan bergerak. Qinlai tidak memedulikan kata-katanya dan hanya menunjukkan giginya sambil menyeringai, mempertahankan langkahnya ke arah mereka. Apakah kamu bodoh? Kamu mencoba mati. Orang tolol, apa yang kamu lakukan? Saat kerumunan berteriak kaget, Zuo Qian menarik kakinya yang indah dan ramping, memutar mata almondnya dengan marah. Dari mana orang menyebalkan ini berasal? Haruskah kamu bersikeras untuk bergegas menuju kematianmu? Saat ketujuh orang itu mengutuk dengan marah karena ketidakpahaman mereka, Qinlai telah tiba di sisi salah satu Umbra Lightning Condors yang telah mati dengan mengenaskan. Dia mengulurkan jarinya untuk menggali biskornya, mengulangi tindakan yang sama ke seluruh mayat sambil mengabaikan tatapan terpana dari Tuze, Zuo Qian dan kawan-kawan, dengan cepat mengambil 4 biskores yang tersisa. Ketujuh orang itu dibuat bisu seperti boneka kayu. Mereka mengira dia gila dan mereka mulai memandangnya seolah dia orang gila. Apakah keserakahannya tidak memiliki batas, sehingga dia akan membuang nyawanya hanya untuk memilih beberapa biskores? Selain itu, mereka hanyalah korbis peringkat 1. Mencabut inti dari Umbra Lightning Condors yang jatuh di depan lebih dari 40 saudara mereka hanya membuat bulu mereka kusut dan membuat mereka histeris. Dari mana si idiot ini berasal? Dia pasti sudah mati. Kelompok 7 praktisi bela diri mengungkapkan ekspresi gelisah karena mereka yakin bahwa Qinlai akan dipotong menjadi beberapa bagian dan ditelan bersih oleh condor. Wosh wosh wosh. Tidak diragukan lagi, setiap condor terakhir benar-benar marah dengan tindakannya sampai mengabaikan Tuze dan teman-temannya, melemparkan diri mereka ke Qinlai dengan jeritan hiruk-pikuk, bertekad untuk memotong-motongnya. Apakah dia mencoba mengulur waktu untuk kita dengan hidupnya? Seorang yang lucu. Dia memiliki terima kasih saya. Apa yang kita tunggu? Mengapa kita belum melarikan diri? Zuo Qian bertanya dengan tajam dengan suaranya yang lembut. Sungguh,
Hanya hati jahat seorang wanita yang bisa tetap tenang di saat kritis seperti itu. Tanpa waktu luang, Tu Ze dan rekan-rekannya bergerak dengan cepat, tersadar dari linglung saat mereka segera melarikan diri dari Solitary Ridge, bahkan tidak memberikan pandangan kedua ke Qin Lai yang dikelilingi oleh condor abu-abu seolah-olah dia ditelan oleh awan di langit-langit. 7 dari mereka yakin bahwa kematiannya adalah masalah yang pasti, dan bahwa burung condor pasti akan mengejar mereka ketika mereka selesai memotong-motong Qin Lai. Oleh karena itu, mereka bahkan tidak melirik ke belakang, dengan sepenuh hati memusatkan perhatian pada jarak sejauh mungkin antara mereka dan condor, untuk mendapatkan sedikit pun harapan untuk bertahan hidup. Di tengah-tengah sosok condor, kilat biru terkonsentrasi menyambar seperti jaring, dan suara mendesis dari arus listrik menyerang siapa saja yang bisa mendengarnya. Qin Lai menghadapinya sendirian. Baut petir biru menghantam dari langit, mengubah ekspresi Qin Lai menjadi dingin. Segera membusungkan dadanya, dia sepenuhnya menyalurkan pemberantasan guntur surgawi. Bes, bes, bes. Suara arus listrik biru terang yang tak terhitung jumlahnya secara bersamaan masuk ke Qin Lai. Gelombang energi petir yang mengalir dengan cepat langsung mulai merusak otot dan pembuluh darahnya. Mata Qin Lai tiba-tiba menyala saat dia terkekeh kegirangan. Arus listrik penyerbu awal datang dengan kekerasan dan tirani. Namun, setelah menyalurkan pemberantasan guntur surgawi, mereka dijinakkan dalam sekejap, sepenuhnya menyerap diri ke dalam kerangkanya. Perasaan indah terpancar dari setiap pori-pori tubuhnya. Tubuh Qin Lai dipenuhi dengan energi, pikirannya diremajakan. Fatal bagi orang normal lainnya, arus listrik bertindak sebagai ramuan roh tonik tingkat tinggi baginya. Mereka tidak hanya gagal melumpuhkannya, tetapi juga membuatnya merasa sangat segar dan berenergi. Hanya apa yang saya inginkan. Alih-alih ketakutan yang seharusnya dia rasakan di bawah serangan Umbral Lightning Condors, Qin Lai merasa agak senang. Ketika condor terdekat datang dalam jangkauan, tangannya melesat seperti cambuk untuk meraihnya. Cakar baja condor menyerangnya, tapi dia menangkapnya di masing-masing tangannya. Dengan teriakan, otot Qin Lai menonjol dan dia merobek condor yang bersemangat menjadi 2, darah dan isi perutnya berceceran di mana-mana. Satu serangan, satu pembunuhan. Dia tidak bisa lebih gembira. Setiap condor yang meninggalkan keselamatan langit untuk melibatkannya dalam pertempuran jarak dekat di tanah akan mendapati diri mereka dicengkeram oleh cakar dan dicabik menjadi 2 oleh tangannya yang cekatan. Sebelumnya, ketika Umbral Lightning Condors menyerang Tu Ze, Zuoqian dan yang lainnya, condor menunggu sampai petir mereka menyambar sebelum menyergap kelompok sekaligus. Meskipun menggembar-gemborkan tingkat kultivasi pada tahap akhir alam penyempurnaan, tubuh Tu Ze dan Zuoqian tidak dapat dibandingkan dengan orang aneh itu, Qin Lai. Tubuh mereka menjadi mati rasa, dan anggota tubuh mereka lemas saat petir menyambar mereka. Dalam sekejap, kekuatan tempur mereka hampir tidak ada. Ketika melawan condor, mereka takut menerima serangan petir, sampai-sampai ketika mereka pergi untuk menyelamatkan rekan mereka yang tidak mampu, mereka sangat berhati-hati untuk menghindari diri mereka sendiri tersambar. Dengan demikian, mereka tidak mendapatkan tempat dalam pertempuran melawan condor. Tapi Qin Lai mengambil tindakan yang sama sekali berbeda untuk melawan condor. Dia tidak mempedulikan rentetan pencahayaan mereka karena hanya bermanfaat untuknya, terlepas dari bahaya yang ditimbulkan pada Tu Ze dan Zuoqian. Itu meningkatkan kekuatan tempurnya, merangsang tubuh dan pikirannya. Tubuhnya sudah keras sejak awal, jadi serangan ganas oleh Umbral Lightning Condors, dengan paruh dan cakar tajam mereka, gagal membuat Qin Lai terluka parah. Tanpa berpikir untuk melindungi diri mereka sendiri, atau pertahanan tubuh mereka yang secara alami lebih rendah, binatang roh peringkat 1 ini hanya fokus pada pelanggaran. Mereka ditakdirkan untuk dicabik-cabik begitu mereka ditangkap. Cara bertarungnya sederhana dan langsung. Kejam dan kejam, namun sangat efektif. Hanya dalam rentang waktu yang singkat, lebih dari 10 Umbral Lightning Condors berbaring di kakinya setelah meneriakkan tangisan terakhir mereka yang menyedihkan. Binatang roh lainnya akan menerima kekalahan mereka sejak lama, dan berlari dengan ekor di antara kaki mereka. Tapi bukan Umbral Lightning Condors, mereka semua berotak burung. Meskipun mereka merasakan sesuatu yang tidak beres saat Qin Lai menghancurkan barisan mereka seperti predator alami, mereka tidak bisa menghentikan serangan mereka. Mereka membuat diri mereka menjadi hiruk-pikuk saat melihat rekan-rekan mereka yang terbunuh dan melesat ke arahnya tanpa mempedulikan hidup mereka sendiri. Hasilnya sudah diputuskan sejak lama. Satu persatu, Condors jatuh di kaki Qin Lai. Pertarungan itu tidak menimbulkan ketegangan. Beberapa saat kemudian, pembantaian sepihak yang mengerikan berakhir. Qin Lai berdiri menang di atas tumpukan mayat condor, diolesi dan diwarnai dengan darah dan bulu mereka. Terlepas dari keunggulannya yang luar biasa, tubuh Qin Lai masih penuh goresan. Untungnya,
Tidak ada yang tidak bisa ditangani oleh konstitusi kuatnya. Dia mengerti betul bahwa bagi praktisi bela diri tingkat rendah lainnya, Umbra Lightning Condors akan menjadi mimpi buruk mutlak yang harus dihadapi. Jika kelompok Tuze yang terdiri dari 7 orang tetap berperang, bukan condor yang akan dimusnahkan. Tidak terburu-buru untuk memanen inti binatang, Qinlai menutup matanya dan berdiri di tempat, mencoba memastikan kondisi tubuhnya dari dalam. Arus demi arus listrik mengalir melalui nadinya. Dia menginginkan mereka dengan mantap menuju perutnya untuk berkumpul di dantiannya. Kemudian, gelombang kegembiraan yang hangat tumbuh dari lubuk hatinya dan dia tidak bisa menahan senyum lebar. Pada saat itu, semua kekuatan petir yang diserang oleh Umbra Lightning Condors secara misterius diserap olehnya. Setelah penyaluran pemberantasan guntur surgawi, mereka perlahan-lahan diubah menjadi kekuatan rohnya sendiri. Seperti yang diharapkan. Mendengar ini, Qinlai segera merasa bahwa perjalanan ini tidak sia-sia lagi. Faktanya, senyumnya menjadi lebih cerah saat dia melihat mayat binatang buas di sekitarnya. Di sisi lain, Tuze, Zhuo Qian dan yang lainnya melarikan diri dengan panik. Hati mereka berat dan mereka memasang ekspresi serius. Mereka sudah membuat persiapan untuk memasuki pertempuran segera jika perlu. Bahkan seorang praktisi bela diri rata-rata di alam pembukaan Natal harus menyerah melawan kekuatan pertempuran gabungan lebih dari 40 Umbra Lightning Condors. Qinlai yang tampak muda jelas ada di sana untuk memberi makan burung condor itu. Begitu dia mati, burung condor pasti akan mengejar mereka dengan tergesa-gesa. Oleh karena itu, mereka tidak berani bersantai sedikit pun karena sekali condor mengejar mereka, mereka akan terlibat dalam pertempuran keras lainnya. Namun, mereka tidak melihat sekilas condor setelah penantian panjang mereka. Mereka mulai curiga. Berhenti. Hanya beberapa langkah dari benar-benar meninggalkan Solitary Ridge, Tuze akhirnya merasa ada yang tidak beres. Dia memberi isyarat kepada semua orang untuk berbalik sambil tetap dalam formasi pertahanan mereka, dan mulai mengamati cakrawala di belakang mereka. Bahkan tidak ada bayangan seekor condor. Ini. Bahkan Zhuo Qian yang panas dan merokok, yang tetap tenang pada saat-saat paling kritis, tercengang saat dia menyeka keringat aromatik dari lehernya, matanya yang indah berkilauan. Sebelumnya, saya telah mendengar jeritan tajam dari Umbra Lightning Condors. Tidak ada keraguan bahwa pertarungan memang terjadi. Meskipun penampilan Tuze kasar, pikirannya sangat teliti. Bersandar pada pedang panjangnya, dia menstabilkan napasnya, tidak mau menyia-nyiakan satu momen pun untuk memulihkan kekuatan rohnya. Dia melanjutkan dengan suara yang dalam, karena tidak ada jejak condor, hanya ada satu kemungkinan anak itu memberi mereka masalah serius. Bagaimana mungkin? Kang Zi yang gemuk berseru. Para condor pasti tidak akan mengejar kita tanpa mencabik-cabik anak itu terlebih dahulu. Karena mereka belum muncul, itu menunjukkan bahwa orang menyebalkan berbulu itu kesulitan membunuhnya. Analisis Tuze sangat tepat. Setelah merenung sebentar, dia mengertakkan gigi dan berteriak, ayo bunuh jalan kita kembali. Kakak Tu, Kang Zi berkata dengan getir sambil menggelengkan kepalanya, tidak mudah bagi kita untuk melarikan diri, mengapa kita harus kembali? Bukan urusan kita apakah anak itu hidup atau tidak, yang penting kita selamat. Mengapa mempertaruhkan hidup kita lagi? Setuju, kata orang-orang yang tersisa dalam penilaian. Terbukti, mereka memiliki cukup banyak Umbra Lightning Condors yang tidak takut mati. Mereka sangat enggan untuk menempatkan diri mereka dalam bahaya lagi. Zhuo Qian, bagaimana menurutmu? Tuze mengangkat kepalanya dan bertanya. Mengangkat bahu dari tubuh provokatifnya, Zhuo Qian mengungkapkan ekspresi tertarik dan berkata, saya tidak keberatan. Ini hanya melihat-lihat, bukan? Karena condor belum mengejar kita, mereka secara alami seharusnya mengalami masalah serius. Aku benar-benar penasaran untuk mengetahui apakah anak gila itu sudah mati. Kita harus berterima kasih padanya jika dia masih hidup. Terlepas dari apakah dia masih hidup atau tidak, kita harus benar-benar berterima kasih pada adik laki-laki itu. Akan sangat sulit bagi kami bertujuh untuk keluar hidup-hidup. 40 plus Umbra Lightning Condors tentu saja sesuatu yang tidak bisa kami tangani itu, Ze berkata dengan nada tegas. Lalu apa yang kita tunggu? Zhuo Qian mengibaskan rambutnya yang merah marun ke belakang, mengambil inisiatif untuk bergegas kembali ke Solitary Ridge, sosoknya tegap seperti macan tutul betina. Setiap penundaan berarti setiap inci semakin dekat si kecil itu dengan kematian. Karena kita telah membuat keputusan, kita tidak perlu ragu seperti sekelompok wanita. Terganggu oleh kata-katanya, rekan-rekannya yang sebelumnya pengecut menjadi malu, berlari mengejarnya dengan teriakan keras. Tuze menggosok hidungnya dan menatap sekelompok pria yang bertingkah seperti mereka di pompa steroid dan mengutuk pelan, sial, sepertinya hanya Zhuo Qian yang bisa menanganimu orang menyebalkan di saat-saat kritis.
Banyak wanita lebih tenang daripada pria ketika menghadapi bahaya. Zhuo Qian adalah wanita seperti itu. Sebelumnya, ketika dia menyaksikan Umbra Lightning Condors dengan marah melemparkan diri mereka ke Qin Lai setelah diperparah, dia menjadi bodoh dan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Namun, dia segera menyadari bahwa itu bisa menjadi satu-satunya kesempatan mereka untuk melarikan diri. Karena itu, dia mendesak pasangannya untuk meninggalkannya dengan teriakan, berlari keluar dari Solitary Ridge dengan nyawa mereka. Pada saat itu, dia sepenuhnya yakin bahwa Qin Lai tidak akan lepas dari cengkeraman kematian. Bahkan jika kelompok 7 telah menarik semua pemberhentian untuk membantunya, dia tidak akan diselamatkan. Bahkan, kemungkinan besar ketujuh dari mereka akan bergabung dengan nasibnya. Oleh karena itu, dia dengan tegas bertindak untuk mendesak pasangannya untuk pergi. Mengingat keadaannya, ada keraguan bahwa pilihan yang dia buat adalah yang paling cerdas. Tidak mungkin dia tahu bahwa Qin Lai adalah serangan balik yang sempurna melawan Umbra Lightning Condors. Dia baru mulai mempertanyakan dirinya sendiri ketika dia menyadari bahwa mereka tidak lagi dikejar oleh Condor. Kecurigaan bahwa Qin Lai mungkin masih hidup berkelip di hatinya. Bersemangat untuk membuat perubahan, dia adalah orang pertama yang kembali tanpa ragu-ragu, buru-buru kembali ke Solitary Ridge. Saya harap ini belum terlambat. Zhuo Qian berpikir dengan muram saat dia mendekati zona bahaya, menggenggam busurnya erat-erat karena gugup. Memotong pepohonan lebat, Zhuo Qian tiba di wilayah Solitary Ridge yang lebih dalam dan dengan putus asa melihat ke arah tempat mereka melarikan diri sebelumnya. Zhuo Qian tiba-tiba berteriak. Tu Ze dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Mendengar teriakannya, wajah mereka berubah dan mereka bergegas ke arahnya. Mereka bergabung dengannya dengan seruan keras mereka sendiri. Mereka disambut oleh pemandangan Qin Lai di tengah tumpukan bulu dan mayat Umbra Lightning Condor. Tak satu pun dari mayat itu utuh, mereka semua terbelah menjadi dua, jelas sekarat dengan cara yang menyedihkan. Qin Lai, yang hanya menerima luka ringan, berjongkok di antara mereka, memanen inti binatang dari dahi mereka. Kelompok 7 orang itu menatap dengan takjub. Mulut mereka terbuka lebar karena terkejut dan bola mata mereka mengancam akan keluar dari rongganya. Astaga, apa aku melihat sesuatu? Kata Kang Zi yang gemuk sambil menggosok matanya, menatap Qin Lai seolah-olah dia adalah monster. Itu lebih dari 40 Umbra Lightning Condor. Mereka semua mati. Dan mereka mati dengan mengenaskan. Qin Lai mengangkat kepalanya dan melihat sekelompok orang yang kembali. Dia berkata sambil tersenyum, saya memiliki artefak roh pada saya yang secara kebetulan membuat saya kebal terhadap serangan kilat. Itu jelas bukan karena saya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Brengsek, dasar anak nakal, tidak bisakah kamu menyebutkannya sebelumnya? Tu Ze melangkah maju dengan senyum lebar dan memberikan pukulan ramah kepada Qin Lai. Dengan serius, Qin Lai mengerang pada dirinya sendiri. Percaya bahwa mereka tidak akan kembali, dia telah merencanakan untuk memanen semua inti binatang untuk dirinya sendiri setelah membantai Umbra Lightning Condors. Dia benar-benar berharap untuk menghindari interaksi apapun dengan Tu Ze dan partinya. Yah, aku takut artefak rohku tidak akan berfungsi. Saya tidak ingin melibatkan Anda, itulah sebabnya saya tidak mengatakan apa-apa, jelas Qin Lai. Karena ini bukan kota Ling, dia tidak perlu bertindak, jadi sikapnya wajar. Tidak ada jejak kebodohan yang terlihat di mata Qin Lai. Bahkan, mereka sangat aktif. Ditambah dengan wajahnya yang cantik, dia sebenarnya sangat menarik. Kau terlalu hijau, nak. Kebohonganmu tidak cukup mulus. Jika Anda memang khawatir artefak roh Anda mungkin mengecewakan Anda, apakah Anda benar-benar berani berjalan ke sini menuju kematian Anda? Zhuo Qian meliriknya dan dengan lugas berkata, tindakan pertama Anda ketika Anda tiba adalah mengambil inti binatang buas. Akui saja bahwa Anda serakah, tidak perlu mencari alasan lain. Serius? Kamu pikir kami sama denganmu? Anda pikir kami akan memperebutkan inti binatang roh peringkat 1 saja dengan Anda? Hahaha, kami dari Nebula Pavilion. Nama saya Tu Ze, adik ini dipanggil Zhuo Qian dan itu Kang Zi. Tu Ze memperkenalkan teman-temannya dengan sederhana sambil tertawa lebar. Kami mendengar desas-desus bahwa ada Stellar Iron di dekat sini, oleh karena itu kami datang untuk mencoba keberuntungan kami. Hehe, jangan khawatir. Kami benar-benar tidak peduli dengan inti binatang buas peringkat 1 itu. Tidak ada yang akan melawanmu untuk mereka. Hati Qin Lai bergetar. Inti binatang peringkat 1 jelas bukan barang mewah. Namun, bagi sebagian besar praktisi bela diri, inti juga bukan komoditas murah. Paling tidak, dia tahu bahwa tidak ada praktisi bela diri keluarga Ling yang tidak tertarik seperti mereka. Meskipun Tu Ze dan yang lainnya berasal dari Paviliun Nebula, mereka masih muda di alam penyempurnaan.
Ketidakpedulian mereka terhadap inti binatang peringkat 1 adalah bukti yang cukup bahwa latar belakang kelompok 7 pasti tidak sederhana. Punggung soliter. Hasil tangkapan Qinlai adalah total 47 inti binatang yang tampak prismatik, dipetik dari dahi 47 Umbra Lightning Condors. Kelompok 7 Tuze benar-benar tidak menempatkan inti binatang itu di mata mereka. Mereka hanya bercanda sambil tersenyum melihat dia menyimpan inti ke dalam tas kulit. Senja semakin dekat, namun tidak satupun dari mereka meninggalkan Solitary Ridge. Mereka duduk melingkar di tempat terbuka di dekat situ. Jika itu hanya kelompok 7 Tuze, mereka tidak akan berani bermalam di sini. Namun, semuanya berbeda dengan kehadiran Qinlai. Kemampuannya untuk membantai kawanan Umbra Lightning Condors meyakinkan mereka akan keselamatan mereka. Mereka sama sekali tidak takut dengan potensi serangan dari lebih banyak condor. Bahkan, mereka berharap kedatangan condor lain sehingga mereka dapat menyaksikan metode Qinlai dari dekat, ingin melihat artefak roh misteriusnya beraksi. Mereka membuat api, mendirikan beberapa tenda sederhana dan duduk di sekitar api dalam lingkaran kecil. Adapun makanan mereka memanggang selusin kelinci liar dan burung pegar yang mudah diburu. Sorak-sorai dan tawa terdengar saat mereka menikmati minuman keras dan bergembira. Jauh dari kota Ling dan Gunung Ramuan, Qinlai tidak lagi menahan diri. Dia kembali menjadi pemuda yang riuh dan penuh gairah seperti dirinya yang sebenarnya, cocok dengan kelompok 7 Tuze dalam waktu singkat. Semua orang secara bertahap mengendur setelah beberapa suap minuman keras. Qinlai memperkenalkan dirinya dengan benar, mengatakan bahwa namanya adalah Ling Lai, dan bahwa dia berasal dari kota Ling. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa dia datang ke pegunungan Arktik untuk memoles kultivasi bela dirinya. Setelah mendengar dia dari kota Ling, Tuze dipenuhi kehangatan dan berkata sambil tersenyum, "Haha, kita semua adalah sekutu." Mendengar ini, 6 orang yang tersisa akhirnya membuang semua rasa waspada terhadapnya. Pegunungan Arktik membentang 500 km dan ditempati oleh berbagai distribusi kekuatan. Paviliun Nebula hanyalah salah satu kekuatan tingkat rendah di daerah itu. Jika Qinlai adalah seorang praktisi bela diri dari kekuatan saingan, pasti tidak pantas untuk berinteraksi begitu dekat dengannya. Kekuatan yang berbeda berjuang secara teratur untuk hal-hal seperti biji roh, wilayah dan hotspot budidaya. Pertempuran berdarah dan itu terjadi tanpa henti sepanjang tahun. Bahkan ada beberapa kekuatan yang menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan karena itu. Jika musuh seperti itu bertemu, tidak ada yang akan beristirahat sampai salah satu pihak dimusnahkan. Tidak mungkin bagi mereka untuk berjalan di jalan yang sama. Meskipun wilayah ini selalu berada di bawah kendali Paviliun Nebula, tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan menemukan praktisi bela diri dari pasukan asing. Oleh karena itu, ketika mereka sedang beristirahat, perhatian utama Tuze adalah identitas Qinlai. Setelah mengetahui Qinlai berasal dari keluarga Ling, dia benar-benar lega. Nebula Paviliun adalah kekuatan bela diri di peringkat batu kapur. Menjadi kekuatan berperingkat berarti bahwa bahkan yang terlemah dari mereka memiliki tingkat fondasi dan kekuatan yang cukup besar. Kekuatan bela diri Spirit Realm dinilai berdasarkan kekuatan mereka. Mulai dari yang terendah, peringkatnya masing-masing adalah batu kapur, besi hitam, tembaga, perak, dan emas. Persyaratan ketat diberlakukan untuk setiap peringkat, dan perbedaan kekuatan antar peringkat sangat signifikan. Mayoritas praktisi bela diri yang tergabung dalam pasukan di peringkat batu kapur berada di alam penyempurnaan atau pembukaan natal. Jarang ada praktisi di alam manifestasi yang akan tinggal di kekuatan seperti itu secara permanen. Secara umum, begitu seorang praktisi menerobos ke alam manifestasi, mereka akan direkrut oleh pasukan peringkat besi hitam, secara langsung memasuki domain yang sama sekali baru untuk praktisi bela diri. Adapun pasukan peringkat besi hitam, mayoritas praktisi bela diri mereka berada di manifestasi dan Nether Passage Realms. Ketika praktisi menerobos ke alam pemenuhan, mereka juga akan memilih untuk memasuki pasukan peringkat tembaga untuk mendapatkan akses ke lebih banyak sumber daya dalam upaya untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka pada kecepatan yang lebih cepat. Itu tidak berbeda untuk pasukan peringkat tembaga, perak dan emas yang legendaris. Mereka masing-masing mengakomodasi peringkat kultivasi praktisi bela diri yang berbeda. Sebagian besar praktisi bela diri di pasukan peringkat tembaga berada di alam pemenuhan dan fragmentasi. Demikian pula, praktisi pasukan peringkat perak sebagian besar berada di alam nirvana dan abadi. Adapun pasukan peringkat emas yang legendaris, mereka dipandang sebagai tanah suci kultivasi, yang terdiri dari pusat kekuatan praktisi bela diri top di alam void dan genesis. Karena pembagian kekuasaan, sebagian besar kekuatan biasanya akan memilih untuk didukung oleh kekuatan berperingkat lebih tinggi, dengan tanggungan berperingkat lebih rendah di bawah mereka.
Pengaturan seperti piramida ini bertahan di seluruh peringkat, menjaga keseimbangan antara kekuatan. Misalnya, sementara Paviliun Nebula mengandalkan kekuatan berperingkat lebih tinggi, menerima perlindungan dan pengekangan, ia juga memiliki tanggungan sendiri. Keluarga Ling dan beberapa pasukan kecil lainnya diperintah oleh Paviliun Nebula, dan mereka harus mempersembahkan upeti setiap tahun. Setelah mereka makan dan minum sampai kenyang, sekelompok pemuda itu berbaring dengan malas, menatap bintang melalui kanopi hutan yang lebat. Sudah 3 bulan. Jika kita masih tidak dapat menemukan Stellar Iron, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah kembali. Tuze menghela nafas dengan suara, tanpa Stellar Iron, saya tidak dapat menghasilkan jenis artefak roh yang saya inginkan, Higgs. Kita hanya bisa menyerahkan masalah seperti itu pada keberuntungan. Hanya karena orang lain telah berhasil menemukan beberapa Stellar Iron di wilayah ini tidak menjamin bahwa kami akan dapat menemukan beberapa juga. Pada akhirnya, Stellar Iron adalah bahan artefak kelas 7 umum, yang dianggap langka. Untuk semua yang Anda tahu, semuanya telah dipanen oleh orang yang sama yang pertama kali menemukannya. Mengapa ada yang tersisa untuk kita? Zhuo Qian dengan gagah mengambil draft panjang dari kantong anggurnya, dan berkomentar dengan agak kesal. Minuman keras yang keras membuat wajahnya yang indah memerah dalam warna merah cerah yang menarik. Sepasang matanya yang berkilau setengah tertutup saat dia menikmati mabuknya, terlihat sangat menggoda. Kang Zi dan beberapa pemuda berkedip-kedip tanpa henti, mencoba untuk meliriknya sebanyak mungkin. Mungkin karena alkohol, Zhuo Qian tidak memperhatikan sikapnya. Sepotong pelindung tubuhnya yang indah yang menampilkan 2 lekukan bundar besar sedikit retak dari depan, memperlihatkan sebagian kecil dari payudaranya yang lembut dan seperti susu, membuat detak jantung Kang Zi dan yang lainnya berputar di luar kendali. Stellar Iron, bisik Qin Lai saat dia juga mengambil minuman keras. Mengambil informasi dari ingatannya, dia berkata, setelah Solitary Ridge ini, ada lembah 40 km di depan. Di tengah lembah itu ada sebuah danau, dan di dasar danau mungkin ada beberapa Stellar Iron. Siapa yang memberitahumu ini? Tuze buru-buru berdiri setelah mendengar ini, tampak sangat bersemangat. Apa kamu yakin? Kakekku adalah orang yang memberitahuku ini, jadi seharusnya tidak salah. Namun, saya sendiri belum ke sana, jadi tidak ada jaminan dari saya. Qin Lai menyatakan. Ini jelas lebih baik daripada berkeliaran tanpa tujuan. Wajah Zhuo Qian berseri-seri saat dia melemparkan kulit anggurnya ke Qin Lai dan berbicara dengan santai, aku akan mentraktirmu minuman keras dulu. Jika kita benar-benar berhasil menemukan beberapa Stellar Iron, kakak Tu di sini pasti tidak akan pelit. Tentu saja. Tuze menepuk bahu Qin Lai dengan keras dan berkata dengan seringai lebar, bocah bohong di sini adalah bintang keberuntungan kita. Minum, minum. Kang Zi dan yang lainnya bersorak. Qin Lai terkejut saat dia memegang kantong anggur di tangannya. Menangkap tatapan mengejek Zhuo Qian yang nakal, dia dengan gagah menenggak minuman keras. Untuk sesaat, dia bahkan bisa mencium jejak aroma harum yang bukan milik alkohol. Dia merasakan riak lembut bergerak di dalam hatinya, saat pikiran yang mengganggu muncul tanpa sadar. Melihat ekspresi Qin Lai, Zhuo Qian tertawa kecil sambil memberi isyarat dengan tidak terkendali, kamu cukup menarik. Hah? Ketika kita menemukan Stellar Iron, kakak perempuan di sini akan mentraktirmu minuman lagi. Tentu, Qin Lai menjawab di antara suapan minuman keras. Tuze, Kang Zi, dan yang lainnya tertidur lelap, disertai dengkuran yang stabil di malam yang sunyi. Namun, Qin Lai tetap berada di samping perapian. Setelah ragu-ragu, dia mengeluarkan sepotong inti binatang dan mulai memainkannya. Inti binatang peringkat 1 Umbra Lightning Condor berbentuk seperti prisma dan setebal ibu jari. Mengamatinya dengan cermat, dia bisa melihat untaian arus listrik yang mengalir secara aktif di dalam inti biru yang tembus cahaya. Menutup matanya, Qin Lai diam-diam menyalurkan pemberantasan guntur surgawi, dan kekuatan tarik-menarik mulai memancar dari telapak tangannya. Bes, bes, bes. Untaian tipis arus listrik memacu dengan cepat ke dalam gerakan, mengalir ke meridian di telapak tangannya. Perasaan mati rasa yang samar mulai menyebar dari telapak tangannya. Dia bisa tahu dengan jelas bahwa untaian tipis arus listrik itu mengikuti otot dan pembuluh darah di tubuhnya, mengalir ke bawah dari lengannya. Mereka berkumpul seperti sungai di lautan roh dantiannya. Qin Lai sangat senang dan gembira dan sudut mulutnya bergerak ke atas untuk mengungkapkan seringai lebar. Lautan roh dantian terletak di perut tubuh manusia dan merupakan inti tempat praktisi bela diri menyimpan energi roh mereka. Demikian pula, inti binatang adalah sumber energi untuk binatang roh. Praktisi bela diri berkultivasi dengan menyerap energi roh alam dan perlahan-lahan memasukkannya ke dalam lautan roh dantian mereka. Dengan tak henti-hentinya mendorong batas-batas lautan roh dantian,
mereka akan mampu meningkatkan kapasitas energi roh mereka, memungkinkan para praktisi untuk menggunakan kekuatan roh yang lebih kuat. Selama bertahun-tahun, Qinlai telah mengumpulkan cukup banyak energi roh sendiri. Sebelumnya, ketika dia meminjam kekuatan petir dari surga ke-9 untuk meredam dirinya sendiri, dia juga telah memperluas lautan rohnya secara signifikan. Namun, energi roh yang dia kumpulkan dengan susah payah selalu habis hanya dalam satu pelatihan. Laut rohnya secara teratur mengering dan dia sering tidak memiliki energi roh untuk digunakan. Ketebalan dan kemurnian energi roh di dalam lautan roh dantian adalah indikator yang baik dari tingkat kultivasi seorang praktisi bela diri. Cara paling sederhana bagi Qinlai untuk mengetahui tingkat kultivasinya adalah dengan mengisi lautan rohnya sampai penuh dengan energi roh terlebih dahulu, dan kemudian mengukurnya dengan batu penilai alam, yang akan memberinya perkiraan kasar untuk sebuah jawaban. Akumulasi energi roh sendiri dilakukan dengan mengumpulkan dan menyempurnakan energi roh dunia secara perlahan. Itu tidak dimaksudkan untuk dicapai dalam semalam. Namun, selalu ada pengecualian untuk semuanya. Di antara tanah misterius, ada beberapa barang langka yang mampu sangat mempersingkat proses yang diperlukan untuk mengisi kembali energi roh di dalam laut roh seseorang. Batu roh, kristal roh, pil roh, tanaman roh, dan inti binatang yang cocok mampu mempercepat akumulasi energi roh, memungkinkan praktisi bela diri untuk meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat. Qinlai memusatkan perhatiannya pada inti binatang di tangannya, membimbing arus listrik mengalir melalui otot dan pembuluh darahnya ke dalam tubuhnya, memungkinkan energi untuk memasuki lautan roh dantiannya sedikit demi sedikit. Lautan rohnya yang mengering secara bertahap mulai terisi. Retakan. Setelah menghabiskan energinya, inti binatang di telapak tangannya terbelah. Qinlai tersentak bangun dari suara itu. Merenungkan ke dalam, dia menyadari bahwa kekuatan dari satu inti binatang tidak akan pernah membiarkan lautan rohnya terisi dengan berlimpah. Sebagian besar kekuatan dari inti binatang terbuang selama proses penyempurnaan. Hanya sekitar 10 hingga 20% dari energi roh aslinya yang akan diinduksi ke laut rohnya. Memiringkan kepalanya ke atas untuk melihat ke langit, dia menyadari bahwa tanpa sadar, fajar sudah menjelang. Menyerap energi dari inti binatang benar-benar memakan waktu lama, dan itu hanya inti binatang peringkat 1. Dari kelihatannya, saya mungkin tidak punya waktu lagi untuk terus berkultivasi. Dengan menghela nafas panjang, Qinlai memejamkan matanya untuk beristirahat. Keesokan harinya, setelah malam istirahat, semua orang tampak bersemangat dan segar. Linglai, kamu terlihat baik. Saya tidak berharap Anda pulih begitu cepat setelah membunuh begitu banyak Umbra Lightning Condors kemarin, tidak buruk sama sekali. Seru Kangxi. Sisanya segera memusatkan perhatian mereka pada Qinlai dan menemukan bahwa matanya hidup dan tubuhnya memancarkan cahaya semangat yang cerah. Bahkan beberapa luka dangkal yang dia terima dari burung condor sudah mulai berkeropeng. Orang lain akan merasa sulit untuk percaya bahwa dia telah melakukan pertempuran berdarah sehari sebelumnya. Betulkah? Qinlai tertawa. Mungkin karena minuman keras dan tidur nyenyak yang saya alami tadi malam. Kalian semua juga terlihat energik. Dia mengerti bahwa itu pasti karena pengisian sebagian laut rohnya. Ayo pergi ke lembah yang disebutkan Linglai dan berharap kita benar-benar dapat menemukan Stellar Iron. Kita hampir kehabisan waktu. Setiap penundaan lebih lanjut dan keluarga kami di rumah akan sangat mengkhawatirkan kami. Tu Ze dengan cemas berkomentar. Jika kita tidak dapat menemukannya kali ini, kita harus mulai kembali. Zuo Qian mengangguk sambil menyisir rambut panjangnya yang keriting alami. Sambil tersenyum cerah pada Qinlai, dia berkata, itu semua tergantung pada apakah informasi Anda akurat. Saya harap itu akurat juga. Sedikit mengernyit, dia menambahkan, tapi wilayah itu tidak terlalu damai. Jika keberuntungan kita buruk, kita mungkin menghadapi sesuatu yang seharusnya tidak kita temui dan membuat diri kita sendiri dalam masalah yang sangat besar. Spirit Realm, Chapter 10. Menemukan sesuatu yang seharusnya tidak kita temui. Apa yang Anda maksudkan? Sepanjang jalan menuju danau di lembah, Kang Zi menoleh untuk bertanya ketika wajahnya yang gemuk menunjukkan senyum pahit, kekhawatirannya terlihat jelas. Ular-ular jiwa es. Qinlai mengerutkan alisnya dan berkata, ada ular jiwa es yang tinggal di sekitar danau. Mereka sesekali akan pergi ke danau untuk membasuh lumpur dari tubuh mereka. Jika sayangnya kita menemukan salah satu dari mereka, kita akan berada dalam masalah serius. Ice Soul Python adalah binatang roh peringkat 2, dengan kekuatan yang mirip dengan praktisi bela diri di alam pembukaan Natal. Kecakapan tempur mereka jauh melampaui Umbra Lightning Condor. Praktisi bela diri di alam penyempurnaan akan merasa sangat sulit untuk menahan bahkan satu napas dari ular-ular ini yang dipenuhi dengan energi beku. Ling Feng keluarga Ling,
bersama dengan Ling Chengzi dan beberapa lainnya, menemukan piton jiwa es beberapa tahun yang lalu dan disemprot dengan energi beku yang penuh nafas. Untungnya, dia memblokir sebagian besar dengan Vireclut Hammer-nya, jika tidak, energi es akan menyerang jantungnya dan membunuhnya. Pada akhirnya, dia selamat dengan mengorbankan artefak rohnya, Vireclut Hammer. Jika Qin San tidak membantu memperbaiki palu untuknya, itu akan menjadi besi tua sekarang. Dari sini, orang dapat melihat bahwa Ice Soul Python tidak mudah untuk dihadapi. Qin Lai membawa serta patung kakeknya. Menurut kakeknya, patung itu akan berguna dalam wilayah beberapa binatang roh tertentu. Namun, ular jiwa es tidak termasuk dalam daftar binatang roh yang disebutkan oleh kakeknya. Jadi, patung itu tidak membantunya sekarang. Setelah mendengar kehadiran Ice Soul Python, ekspresi party sedikit berubah saat rasa takut tumbuh di dalam hati mereka. Selain Tu Ze dan Zuo Qian, semua orang menunjukkan wajah enggan. Pada saat ini, Zuo Qian menyapa mereka dengan dingin, Ice Soul Python lebih kuat dari Umbra Lightning Condors. Namun, binatang roh khusus ini tidak hidup berkelompok. Kemungkinan besar kita akan menemukan mereka paling banyak satu per satu. Mana yang lebih merepotkan, seekor ular tunggal, atau lebih dari 30 Umbra Lightning Condors. Kami memiliki 7 dari kami, dan jika kami menghitung Ling Lai, apakah kami tidak akan menang melawan satu Ice Soul Python? Selain itu, tidak ada jaminan bahwa kita mungkin akan bertemu dengannya. Lihatlah penampilanmu yang menakutkan, bukankah kalian merasa malu pada dirimu sendiri? Setelah pidatonya, sekelompok orang tertawa kering ketika mereka menyadari bahwa perilaku mereka benar-benar kurang. Saudara Lai, masalah ini bukan urusanmu, kamu tidak perlu menemani kami lebih jauh, kata Tu Ze tiba-tiba sambil menghela napas dalam-dalam dan melanjutkan, kami sudah bersyukur bahwa Anda memberikan informasi berharga kepada kami. Tidak ada alasan untuk membiarkan Anda mengambil risiko bahaya bersama kami. Kita bisa berpisah di sini. Tidak, aku ikut dengan kalian. Qin Lai menjawab sambil menggelengkan kepalanya, menunjukkan ekspresi ketenangan di wajah mudanya. Anda membutuhkan saya untuk memberi Anda petunjuk. Selain itu, aku juga pergi ke sana untuk mencari sesuatu. Stellar Iron adalah bahan roh kelas 7 umum. Legenda mengatakan bahwa itu berasal dari meteorit yang dibuat dari ledakan bintang. Mencairkan Stellar Iron dan memasukkannya ke dalam artefak roh akan sangat meningkatkan ketangguhan artefak. Stellar Iron jelas dianggap sebagai harta langka. Namun, alasan mengapa kakeknya ditempelkan di danau itu bukan karena Stellar Iron. Itu karena rumput tangkai es di sisi danau. Rumput tangkai es adalah ramuan roh kelas 5 umum dan juga bahan utama untuk menyempurnakan pil 100 Vena. Pil 100 Vena dapat dikonsumsi untuk meningkatkan keuletan otot dan pembuluh darah di dalam tubuh, dan meningkatkan kecepatan energi roh mengalir di sepanjang meridian. Ini akan memungkinkan praktisi bela diri untuk memperbaiki batu roh dan inti binatang lebih cepat. Menelan rumput batang es secara langsung juga dapat memberi Qin Lai manfaat serupa, yang akan memungkinkannya untuk dengan cepat memperbaiki energi petir di dalam inti binatang dan dengan cepat mengumpulkan lebih banyak energi roh. Dia rela melakukan perjalanan bersama ke danau justru karena rumput tangkai es. Itu pasti tidak ada hubungannya dengan merawat Tu Ze, Zuo Qian dan yang lainnya. Selain itu, jika dia menuju ke danau sendirian, dia akan hancur saat dia menemukan Ice Soul Python. Tanpa kelompok 7 Tu Ze, dia pasti tidak akan mencoba langkah bunuh diri seperti itu di tingkat kultivasinya. Karena itu, ketika kesempatan muncul dalam bentuk Tu Ze dan yang lainnya, dia pasti harus mencobanya. Tu Ze dan kawan-kawan tergerak oleh tindakan persahabatannya, dan mereka mulai menatapnya dengan mata yang lebih ramah. Mereka mengobrol di sepanjang jalan dan di bawah bimbingannya, rombongan 8 mencapai lembah pada siang hari. Pegunungan Arktik memiliki banyak lembah yang identik seperti ini. Lembah khusus yang mereka datangi ini tidak memiliki nama. Mungkin karena kedekatannya dengan wilayah Gletser, itu jauh lebih dingin daripada Solitary Ridge karena angin yang membekukan bertiup kencang dari dalam lembah. Mereka mengencangkan pakaian mereka dan mulai membuka jalan melalui vegetasi setinggi lutut dengan senjata mereka, membuat jalan mereka lebih dalam ke lembah. Seperti yang diharapkan, mereka menemukan sebuah danau tepat di tengah lembah. Sisi-sisi danau berlimpah dengan kelompok tanaman air yang lebat, dan di atas permukaannya ada lapisan tipis kabut yang berputar-putar. Diselimuti oleh cahaya yang menyelimuti uap, bagian dalam lembah menyajikan pemandangan unik yang indah dan berkabut. The Stellar Iron ada di dasar danau ini. Tu Ze dengan bersemangat menatap Qin Lai, sambil meminta konfirmasi akhir. Qin Lai mengangguk. Tu Ze berteriak kegirangan dan langsung melompat ke danau tanpa ragu-ragu. Ah, airnya sangat dingin. Tiba-tiba muncul ke permukaan dari air dengan kepala basah kuyup, Tu Ze berkata sambil tertawa terbahak-bahak,
ayo masuk dan cuci dirimu. Setelah sekian lama berjalan-jalan di pegunungan, kami belum juga melihat danau dengan air yang begitu bersih. Sebaiknya kita tidak melewatkan kesempatan ini. Menjadi higienis adalah kecenderungan alami seorang wanita. Mendengar ini, bahkan Zuoqian yang biasanya biasa saja tidak bisa lagi menahan diri. Dengan senyum menawan, dia dengan anggun menyelam ke dalam danau. 6 orang lainnya juga penuh dengan kegembiraan. Satu persatu, mereka bergegas ke perairan, buru-buru membersihkan tubuh mereka terlebih dahulu sebelum menyelam ke dasar danau. Qinlai memperhatikan sebentar. Setelah memastikan mereka sibuk mencari stellar iron, dia mulai mengarungi di antara tanaman dan batu di sisi danau. Panjang rumput batang es yang khas hanya sepanjang lengan bawah manusia dan setengahnya biasanya berakar di tanah di antara potongan-potongan batu. Hanya sebagian kecil yang akan menonjol di atas permukaan air dan bahkan kemudian, biasanya akan tumbuh di tengah-tengah berbagai rumput air dan ganggang, sehingga sangat sulit ditemukan. Seandainya Qinlai tidak mengetahui sebelumnya bahwa ada rumput batang es yang dapat ditemukan di sini berkat peta kakeknya, bahkan jika dia sering lewat di sini, akan sangat tidak mungkin baginya untuk menemukan keberadaannya tanpa menggali tanaman air dengan hati-hati. Namun, karena dia yakin ada rumput batang es di sekitar sini, hasilnya pasti akan berbeda. Qinlai dengan mantap mengitari tepi danau, mempertahankan ketenangannya saat dia dengan cermat mencari. Dalam beberapa menit, sebatang rumput yang tampak biasa muncul di sudut pandangannya. Wajah Qinlai bersinar kegirangan saat dia segera berjalan ke arahnya, dengan hati-hati memetiknya dari antara sepetak vegetasi air yang lebat. Seluruh tangkai ice stock grass diambil. Panjangnya kurang dari setengah meter dan lebarnya 2 jari. Daunnya berwarna zaitun dan dingin di tangan, dengan banyak urat halus di permukaannya. Pola pembuluh darah tampak sangat mirip dengan meridian tubuh manusia, tampak seolah-olah mengandung misteri di dalamnya. Umum kelas 5, Qinlai bergumam pelan. Setelah dengan erat mengamankan salah satu ujung rumput tangkai es, dia menyimpannya di dalam tas kulit di pinggangnya dan melanjutkan pencariannya. Hahaha, saya menemukan sedikit stellar iron, itu benar-benar ada di sini. Tawa gembira Fatih Kangzi terdengar dari sudut danau. Dia mengangkat sepotong kecil pecahan batu perak mengkilap seukuran kuku jari kecil dan terus-menerus melambaikannya ke depan dan ke belakang, menjepit di antara jari-jarinya. Potongan pecahan batu bersinar terang di bawah pantulan sinar matahari seperti logam langka, seolah-olah itu benar-benar meteorit yang berasal dari bintang-bintang. Tu Ze, Zuoqian dan yang lainnya masih berada di dasar danau ketika mereka mendengar ledakan tawanya. Mereka menerobos permukaan danau untuk melihat wajah sombong Kang Zi saat dia mulai menyombongkan diri bahwa dia dicintai oleh para dewa, anak alam dan klaim tak tahu malu lainnya. Mereka mengabaikan pilihan kata-kata Kang Zi yang menyebalkan saat tatapan penuh gairah mereka tertuju pada fragmen kecil yang mengilap itu, lalu dengan cepat meledak menjadi sorakan keras. Setelah itu mereka melanjutkan menyelam dengan semangat baru. Yakin bahwa dasar danau memang mengandung stellar iron, kelompok 7 mulai bertindak seperti mereka disuntik dengan darah ayam. Mereka mencari mati-matian di dalam danau tanpa jeda, kadang-kadang muncul hanya ketika mereka benar-benar harus mengatur napas. Qinlai tidak memperhatikan mereka, hanya fokus untuk mencari lebih banyak rumput tangkai es sambil dengan nyaman mencari bahaya yang tidak terduga. 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Dalam 5 hari ini, Qinlai telah memanen lebih dari 10 rumput tangkai es itu. Setiap kali malam tiba, dia akan memperbaiki inti binatang Umbra Lightning Condor setelah menelan sebatang rumput batang es. Dengan bantuan Ice Stock Grass, kecepatannya dalam memperbaiki inti sangat meningkat. Dalam rentang waktu 5 hari, dia menyempurnakan lebih dari 20 inti binatang itu. Energi spiritual di dalam lautan roh dan tiannya mulai perlahan terakumulasi. Perasaan memiliki banyak energi spiritual, seolah-olah dia memiliki sumber kekuatan yang luar biasa di dalam tubuhnya, sangat meningkatkan kepercayaan dirinya. Dalam 5 hari ini, kelompok 7 Tu Ze juga mengabdikan diri untuk tujuan mereka mencari stellar iron. Tidak jelas apakah itu karena nasib buruk mereka yang luar biasa, tetapi jumlah tangkapan mereka relatif menyedihkan. Hanya ada sedikit lebih dari 10 potongan kecil stellar iron di antara mereka, jauh dari memenuhi jumlah yang dibutuhkan untuk memperbaiki artefak Tu Ze. Di tengah malam, setelah meminjam batu penilai alam dari Tu Ze, dia diam-diam memisahkan diri dari kelompok untuk menguji peringkat kultivasinya yang sebenarnya. Batu penilai alam berbentuk berlian itu transparan seperti kristal dan berkilau samar di bawah sinar bulan. Itu secara khusus digunakan untuk mengukur peringkat kultivasi seorang praktisi bela diri. Sambil menahan napas, Qinlai perlahan mengumpulkan energi rohnya ke batu penilai alam di telapak tangannya. Sinar cahaya biru samar secara bertahap muncul di permukaan batu yang paling halus.
Satu sinar cahaya biru mewakili satu tingkat realm refinement. Mengikuti peningkatan output energi roh Qinlai, permukaan batu perlahan memancarkan lebih banyak sinar biru. Satu sinar, dua sinar, 3, 4, 5, 6 sinar. Penyempurnaan tingkat ke-6. Laut rohku masih belum terisi penuh. Jumlah sinar akan meningkat saat saya memperbaiki lebih banyak inti binatang. Ketika laut spiritualku benar-benar terisi penuh dengan energi roh, itu bahkan mungkin mengungkapkan bahwa aku telah mencapai tingkat ke-7 dari alam penyempurnaan. Qinlai menghembuskan napas perlahan dan memotong infus energi roh ke dalam batu penilai alam. Matanya mulai bersinar samar saat dia dipenuhi dengan keyakinan dan antisipasi untuk masa depan. Pada hari ke-6, Tuze dan yang lainnya melanjutkan pencarian mereka untuk mendapatkan lebih banyak stellar iron sementara Qinlai terus menjelajahi sisi danau untuk mendapatkan lebih banyak ice stock grass, seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya. Mendesis. Mendesis. Tiba-tiba, suara desis ular bergema dari dalam pepohonan. Qinlai sedang mencari di dalam sepetak besar rumput laut ketika hatinya tiba-tiba tenggelam saat dia merasakan aura dingin yang berat mendekat. Tanpa ragu-ragu, dia dengan keras mengangkat batu terbesar yang bisa dijangkau dan dengan berat melemparkannya ke danau, berteriak secara bersamaan, ada piton jiwa es. Sementara berteriak, Qinlai buru-buru pindah untuk menjauhkan diri dari arah desis, mencoba yang terbaik untuk menghindari skenario bertatap muka dengan Ice Soul Piton sendirian. Di dalam danau, Tuze dan yang lainnya dikejutkan oleh batu-batu besar yang tenggelam dan mereka berlari ke permukaan, berlari ke arah Qinlai ketika mereka melihat tangannya yang memberi isyarat. Ice Soul Piton adalah makhluk amfibi. Kekuatan tempurnya sangat tinggi baik di darat maupun di air. Itu mampu mengungkapkan kekuatan sebenarnya bahkan di danau karena tidak terpengaruh oleh air. Namun, Tuze dan yang lainnya tidak dapat melakukan hal yang sama. Jika mereka mencoba bertarung di dalam air, kekuatan mereka akan sangat terpengaruh banyak dari kemampuan terkuat mereka akan sangat lemah. Oleh karena itu, ketika mereka menyadari bahwa piton jiwa es mendekat, mereka dengan tegas memilih untuk pergi ke darat. Vegetasi setinggi lutut hancur saat kelompok itu menerobos ke arah pepohonan suara ranting patah, kerikil berhamburan dan desis binatang roh saat merayap bercampur menjadi satu. Tak lama kemudian, dengan tubuh yang panjangnya hampir 9 meter dan setebal ember, seekor ular piton muncul di hadapan mereka. Ada beberapa pola seperti awan di tubuh halus Ice Soul Piton dan kepalanya berbentuk seperti segitiga. Kabut beku putih akan dimuntahkan di antara napasnya, mampu membekukan seseorang sampai ke tulang. Itu merayap dengan kecepatan yang sangat cepat dan tubuhnya sangat gesit, karena semacam cahaya menyeramkan samar-samar bersinar di dalam pupilnya yang berwarna hijau gelap. Itu di sini, teriak Kangxi. Kalau begitu mari kita bunuh. Zuo Qian menyesuaikan posisinya dan betisnya yang sehat ditekuk dalam posisi lunge. Dia dengan cepat menarik panah, menarik busurnya kembali sekuat mungkin, menjadi yang pertama siap untuk pertempuran yang akan datang. 10.